Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah dengan NIM 1053511000123. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen kita Ibu Dr. Wahyuningsi, SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah etika dan regulasi penyiaran Undang-Undang Bahasa dan Siaran yang terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia. Jadi pada materi ini ada 3 materi ajar yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, etika penyiaran, dan jenis-jenis penyiaran di Indonesia. Selanjutnya, pada pendahuluan. Tahukah kalian tentang etika penyiaran, undang-undang bahasa, dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Nah, etika dan regulasi penyiaran undang-undang bahasa dan siaran yang terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia adalah hal yang penting dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan. Etika ini merupakan kesediaan dan kesadaran jiwa akan pentingnya atau kumpulan dari peraturan kesusilaan. Etika pemerintahan merupakan landasan berpikir sebelum bertindak seorang aparat penyelenggara. Berkaitan dengan etika pemerintahan, hal ini berpengaruh pada proses penyelenggaraan, arahan, dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, tuntutan perbaikan segala sektor bidang kehidupan masyarakat menuntut pelayanan aparatur, diperlukan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya aparatur penyelenggara. Lanjut pada etika penyiaran. Dalam KBBI yang lama, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jika kita melihat KBBI yang baru, di situ etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Nah, 3 artinya itu diantaranya adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang terakhir, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, berbicara mengenai nilai atau norma yang dianut oleh kelompok, misalnya etika Protestan, etika suku Indian, etika agama Buddha, dan lain-lain. Etika penyiaran bisa diartikan sebagai ilmu mengenai norma tentang baik dan buruk dalam kegiatan pemancarluasan, siaran melalui media radio ataupun televisi atau media lainnya untuk diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Nah, kegiatan penyiaran ini meliputi 2 bagian, yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Etika seperti yang telah dibahas pada pertemuan tadi mempunyai pengertian ilmu mengenai norma tentang baik dan buruk. Penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Selanjutnya ada jenis-jenis etika penyiaran di Indonesia. Nah, jenis-jenis etika penyiaran di Indonesia ada 4, teman-teman sekalian. Pertama, penyiaran swasta. Nah, lembaga penyiaran swasta ini merupakan lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Contohnya apa saja? Nah, contohnya itu ada lembaga penyiaran swasta di Indonesia yang meliputi PT First Media, PT MNC Vision Networks, PT Indosiar, Lintas Jogja Televisi, PT RCTI, DUA, dan sebagainya.
Lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga yang bersifat komersil dan berbentuk badan hukum, yang hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Mereka memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kedua, ada penyiaran publik. Nah, lembaga penyiaran publik ini merupakan lembaga penyiaran yang bersifat tidak komersil, independen atau netral, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Menurut Effendi Ghazali, setidaknya ada 5 ciri penyiaran publik. Di antaranya adalah akses publik, dana publik, akuntabilitas publik, keterlibatan publik, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan lain. Lembaga penyiaran publik di Indonesia meliputi Radio Republik Indonesia, yaitu RRI, Televisi Republik Indonesia, yaitu TVRI, dan lembaga penyiaran publik lokal, yaitu LPPL. Selanjutnya, ada lembaga penyiaran komunitas, yaitu lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu dan bersifat independen, tidak komersial dan berbentuk badan hukum. Contohnya, dari lembaga penyiaran komunikasi di Indonesia antara lain Radio Komunitas Petani Kulon Progo, Radio Nusantara, dan Radio Komunitas Anak Jogja. Selanjutnya ada lembaga penyiaran berlangganan. Nah, lembaga penyiaran berlangganan adalah bentuk penyiaran yang memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus pada pelanggaran melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Contohnya, meliputi RCTI, perusahaan penyiaran yang terkemuka di Indonesia, berdiri pada 8 Agustus 1988 dan mulai beroperasi pada 1994. RCTI juga merupakan salah satu dari kelompok televisi berlangganan yang pertama kali menggunakan satelit. Nah, kedua ada Indovision, sekarang menjadi MNC Vision. Nah, televisi berlangganan yang pertama kali menggunakan satelit Indonesia. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.